Banyak orang yang mikir bahwa Gade BPKB mobil itu adalah orang yang lagi kepepet. Padahal ya, kalau dipakai di waktu yang tepat, justru itu bisa bantu untuk ngatur cash flow lebih efisien. Dan bahkan bisa buka peluang baru. Jadi, kapan sih sebenarnya waktu yang pas buat Gade BPKB mobil? Stay tune terus di Save with Seva. Oke, sebelum kita masuk ke timingnya kapan yang pas, kita samain dulu nih persepsi kita sama-sama ya Sobat Seva. Jadi, Gade PPKB itu bukan berarti lo nggak punya uang, tapi lo lagi mengoptimalkan aset yang lo punya. Mobil itu kan aset berharga ya, nilainya bisa jadi jaminan buat dapetin dana tunai cepat, tanpa harus dijual mobilnya. So, mobilnya bisa tetap dipakai nih Sob. Nah, di fasilitas Dana Seva, itu prosesnya semuanya segampang itu pokoknya. Prosesnya digital, bunganya kompetitif, dan kalau dokumennya lengkap, itu dananya bisa cair dalam hitungan hari kerja. Jadi ini cocok banget buat kebutuhan strategis, bukan cuma dana darurat. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertamanya. Kapan waktu yang tepat untuk Gade BPKB mobil? Nah, sebenarnya ini bisa kita bagi ke 3 momen utama nih ya, yang mungkin bisa lo pertimbangin nih Sob. Yang pertama, ini saat lo butuh modal utama yang sifatnya cepat muter nih Sob. Misalnya, lo punya bisnis kecil nih, kayak laundry kiloan gitu ya, terus coffee shop, atau lo punya online shop, tapi butuh modal tambahan nih, buat beli stok atau upgrade alat. Nah, Gade BPKB itu bisa jadi cara aman dan cepat buat dapetin modal tanpa ganggu keuangan pribadi. Yang kedua, saat ada kebutuhan mendesak, tapi tetap terukur. Misalnya, ada tagihan rumah sakit atau biaya renovasi, yang kita nggak bisa tunda-tunda nih pembayarannya. Tapi lo tahu nih, lo bisa cover cicilannya di bulan berikutnya. Nah, itu bisa nih lo untuk gadein BPKB, dan itu bukan masalah tentang uangnya habis ya, tapi cuman masalah timing cash flow-nya. So, yang nomor 2, saat ada kebutuhan mendesak tapi tetap terukur. Oke, yang nomor 3 nih, saat ingin refinancing dengan cicilan yang lebih ringan. Jadi, kalau lo udah punya pinjaman di tempat sebelumnya nih dengan bunga yang lebih tinggi, lo bisa nih pakai fasilitas Dana Seva yang uang lo dapat dari Seva itu bisa untuk menutup hutang di tempat yang lain. Jadi lo bisa lebih bernafas nih secara finansial. Karena fasilitas Dana Seva udah jelas ya, bunganya itu kompetitif. Mulai dari 0,7% aja per bulan. Jadi secara bulanan itu lo lebih ringan cicilannya. Gitu Sob. Oke, contohnya ada orang namanya Raffi, 32 tahun, dia pengusaha coffee shop gitu ya, dia punya coffee shop. Punya mobil tahun 2022 gitu ya, cicilannya udah lunas, tapi tiba-tiba bisnis kopinya itu mau buka cabang baru. Nah, tapi dia butuh yang namanya tambahan modal. Mungkin di sekitar 70 juta, 80 juta gitu ya. Nah, daripada dia jual mobilnya, nah dia pilih pakai fasilitas Dana Seva. Jadi dia Gade BPKB-nya tuh, dan bisa dapat tambahan modal. So, dana cairnya cepat, usahanya jalan, dan mobilnya tetap bisa dipakai nih buat operasional warawiri beli biji kopi. Oke, atau ada contoh lain nih, misalnya ada orang namanya Mira, usianya 29 tahun gitu ya. Nah, dia tuh bekerja, dia career woman gitu ya, tapi dia punya cicilan pinjaman dengan bunga 1,3% per bulan, atau 3% per bulan lah biasanya kalau pay letter gitu-gitu ya. Itu biasanya di 3%-an per bulan. Nah, setelah dibandingin, ternyata di fasilitas Dana Seva itu bunganya bisa jauh lebih rendah nih, karena kita mulai dari 0,7%. Akhirnya dia refinancing mobilnya gitu ya di fasilitas Dana Seva, dijaminkan BPKB-nya, uang yang dia dapat dia tutup utang yang lama, jadi dia tinggal bayar cicilan untuk fasilitas Dana Seva-nya aja. Nah, bisa jadi cicilan dia per bulan itu turun sampai 20-30% nih Sob. Oke, tadi kita udah bahas ya, kapan waktu yang tepat untuk lo bisa menjaminkan BPKB lo di lembaga pembiayaan ya. Nah, sekarang kita mau bahas nih, ada tanda-tanda juga nih, kapan lo belum saatnya untuk Gade BPKB. Yang pertama, lo nggak punya rencana jelas ya, rencana yang clear nih. Kira-kira dana yang akan dicairkan tuh buat apaan sih? Nah, itu jangan dulu nih Sob. Lo pikirin dulu dengan mateng buat apa uang yang akan lo dapat nanti dari jaminan BPKB mobil. Yang kedua, lo belum yakin bisa bayar cicilan tiap bulan. Nah, ini common sense aja ya sebenarnya. Jangan ngutang kalau lo nggak yakin bisa bayar. Nah, yang ketiga, mobilnya masih kredit dan belum ada kelonggaran finansial. Nah, itu jangan deh. Kalau mobil masih kredit, kita nggak saranin untuk di refinance. Better kalau udah lunas, baru tuh kita bisa untuk menjaminkan BPKB-nya. Jadi kesimpulannya, waktu yang tepat untuk Gade BPKB mobil itu saat lo butuh solusi finansial yang cepat, tapi tetap terencana.
Kalau lu pengen simulasi cicilan atau pengajuan online, bisa langsung aja ke link di bawah ini nih. Oke? Kalau gitu sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman lu. Subscribe juga YouTube Seva Astra dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo nggak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Dan subscribe juga YouTube channel kita, cek juga konten kita yang lain. Pokoknya jangan lupa untuk fasilitas dana, ya di Seva aja. Karena urusan dana sekarang udah segampang itu di Seva. I'll see you guys in the next video. Bye. Seva, member of Astra.